Karena uji hipotesis ini dia sampel tersebut bisa digeneralisasi ke data populasi atau tidak. Itulah gunanya uji hipotesis. Nah, bagaimana dengan uji hipotesis ini? Uji ini menduga sementara. Uji ini berupa dugaan sementara. Jadi misalkan ada kata-kata misalkan ada pernyataan bahwa 50% mahasiswa STIMI masih kesulitan dengan adanya MBKM, misalkan seperti itu. Nah, pernyataan seperti itu baru dugaan sementara yang tentunya harus dibuktikan dugaan tersebut. Pembuktiannya melalui penelitian. Nah, gitu, di mana penelitian yang dia lakukan harus mengambil dari data sampel untuk diuji hipotesis bahwa benar pernyataannya bahwa 50% dari mahasiswa STIMI masih bingung dengan adanya MBKM, maksudnya gitu ya. MBKM itu Merdeka Belajar, yang ada program yang sekarang dari pemerintah kan ya, yang ada 3 semester itu atau 2 semester. Saya kurang paham mengenai kebijakan di kampus yang boleh kita belajar di luar kampus atau di luar prodi yang masih satu rumpun, yang masih ada kaitannya dengan teknik informatika atau komputerisasi akuntansi. Begitu. Contoh lain, misalkan ada pernyataan mengenai rata-rata nilai TOEFL mahasiswa adalah 450. Berdasarkan apa? Berdasarkan data. Di mana data tersebut harus kita uji dulu kebenaran dari data tersebut. Apakah benar memang rata-ratanya 450 atau mungkin lebih dari 450 atau bahkan kurang dari 450. Begitu. Nah, cara menguji hipotesis. Ada 5 step menguji hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis di mana di dalamnya ada H0 dan H1. Nah, kemudian step yang kedua, menentukan taraf signifikan, yaitu alfa, nilainya alfa. Yang ketiga, menentukan nilai hitung atau nilai statistik. Yang keempat, menentukan kritis, yang ini berkaitan dengan distribusi peluang yang kita gambarkan di minggu kemarin. Yang kelima adalah membuat kesimpulan. Begitu. Step yang pertama, merumuskan hipotesis. Dia ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H1. H0 selalu mengandung pernyataan-pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Seperti nilai rata-rata, nilai simpangan baku, nilai proporsi yang lambangnya selalu dalam parameter populasi. Bukan rata-rata dalam X bar, tapi rata-rata dalam mu. Mu sama dengan sekian, misalkan seperti itu. Nah, kalau dibahasakan matematis, kata-kata tersebut selalu mengandung nilai sama dengan. Bisa sama dengan seperti ini, bisa kurang dari, atau bahkan bisa lebih dari sama dengan. Intinya ada sama dengannya. Kemudian, hipotesis alternatif ini lawannya. Ini adalah asumsi dari peneliti. Dan biasanya pernyataannya tidak mengandung sama dengan. Jadi tidak sama dengan. Yang selanjutnya ada hipotesis alternatif. Maaf. Yang keempat. Jadi setelah kita tahu H0 dan H1, dia disimpan. Dan kemudian H1 ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada yang H1-nya 2 pihak, yaitu kalau di H1 ini mengandung tidak sama dengan. Dan ada H1 yang 1 pihak, di mana H1-nya mengandung nilai
simpan di H0. Kita tulis kebalikannya di H1. Tapi kalau mengandung nilai dengan tulisnya di awal H1 dulu berarti. Kemudian tulis H0 lawannya. Ya. Kemudian sebagai lahir bayi laki-laki adalah 0,5. Maka ciri yang pertama, hipotesis itu selalu dalam bahasa parameter nilai P. Nilai P ini adalah bahasa parameter. P sama dengan 0,5. Kenapa? Karena peluang lahir bayi laki-laki mengandung pernyataan sama dengan. Maka langsung disimpan di H0. Lawannya kita tulis di H1, ini lawannya. H1 berarti P tidak sama dengan 0,5. Kalau dibahasakan, peluang lahir bayi laki-laki bukan 0,5 atau tidak sama dengan 0,5. Contoh, ada pernyataan mengenai rata-rata nilai TOEFL mahasiswa adalah 450. Nah, pernyataan ini kita simpan di mana? Di H0 kan ya? Karena apa? Karena pernyataan ini mengandung nilai sama dengan. Kita simpan di H0. Lambangnya adalah mu, karena yang dituliskan adalah rata-rata. Rata-rata dalam bahasa parameter yaitu mu. Mu sama dengan 450. Atau dibahasakan penelitiannya, hipotesisnya menjadi rata-rata nilai TOEFL mahasiswa adalah 450. Nah, lawannya selalu kita tulis di kebalikannya di H1. Begitu. Kemudian yang terakhir contohnya, rata-rata nilai TOEFL mahasiswa adalah lebih dari 450. Karena pernyataan ini mengandung simbol matematis lebih dari, maka kita tuliskan di H1. Karena yang tidak mengandung sama dengan. Begitu. Coba saya mau tes. Kalau pernyataannya terdapat 75% mahasiswa yang tidak mengerti mengenai MBKM. Itu saya tulis di mana? Di H0 atau di H1? Ayo, halo? 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 Kedengaran suara saya? Ada, Bu. Ada, Bu. Sok Dandi. Ditulis di H0 atau di H1 kalau pernyataannya tadi. Terdapat 75% mahasiswa yang tidak mengerti MBKM. Di H1, Bu. Kenapa di H1? Sok yang lainnya coba Aris Fauzan Lubis. Halo? Ada Aris Fauzan Lubis? Ada, Bu. Di H0 atau di H1 disimpannya? Di H1. Kenapa di H1? Halo? Di H0, Bu.
Oke, Dinda. Kenapa di H0? Karena mengandung sama dengan. Nah, betul. Ya, jadi kalau pernyataannya terdapat 75% yang tidak mengerti mengenai MBKM, pernyataan tersebut mengandung nilai sama dengan, maka disimpan di H0. Lawannya berarti kita tuliskan di H1. Gitu. Terdapat tidak terdapat boleh lebih dari atau boleh kurang dari 75% yang tidak mengerti mengenai MBKM. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mengenai cara menulis hipotesis? Tidak ada? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan. Yang kedua, menentukan taraf signifikan atau alfa. Taraf signifikan ini adalah besarnya toleransi yang digunakan dalam menerima kesalahan pengujian statistik. Jadi artinya gini, kalau kita menguji sesuatu, misalkan tadi menguji rata-rata nilai TOEFL, rata-rata nilai TOEFL mahasiswa adalah 450. Pernyataan tersebut kemungkinan hasil yang kita dapat dari sampel itu kemungkinan salah, kemungkinan benar. Seperti itu. Nah, kesalahan yang kita masih tolerir itu namanya taraf signifikan. Besarnya berapa? Besarnya boleh 0,01 atau 1%, boleh 5%, boleh 10%. Itu Bu, boleh 50% boleh. Hanya berarti hipotesisnya hanya 50% nilai kebenarannya. Begitu. Jadi semakin besar alfa tentunya toleransinya semakin besar. Berarti kekurangan kita dalam penelitian semakin besar. Begitu. Yang selanjutnya menentukan nilai hitung. Nah, di sini ada dua rumus. Yang pertama kita pakai rumus Z, sebetulnya hampir sama nilainya. Ini X bar, ini X bar. Ini mu 0, ini mu 0. Dibagi sigma, dibagi akar N. Kalau ini dibagi S. Kenapa? Karena dia didapatkan dari data sampel yang nilainya sangat kecil, sampelnya kurang dari 30. Tetapi kalau sampel kita lebih besar dari 30, gunakan rumus yang Z. Begitu. Nah, aplikasi kedua ini saya akan cobakan di Excel. Yang keempat adalah menentukan titik kritis. Ini kaitannya dengan distribusi peluang yang kemarin saya sudah, di mana dia ada peluang normal. Nah, untuk peluang menolak H0 selalu di daerah alfa, di mana daerah yang tandanya merah. Kalau H1-nya dia dua pihak, artinya di sini H1-nya dia mengandung nilai tidak sama dengan, maka kita bagi dua nilai alfanya, setengah ke yang positif, setengah ke yang negatif. Makanya ininya Z-nya yang kemarin, kalau ini hanya Z alfa untuk satu pihak, kalau dua pihak, Z alfanya dibagi dua. Setengah ke sebelah kiri dan setengah ke sebelah kanan. Karena di realnya kita tidak tahu sebenarnya apakah rata-rata nilai TOEFL itu lebih dari 450 atau kurang dari 450. Yang pasti kalau uji dua pihak, karena nilainya tidak sama dengan tadi. Tapi kita tidak tahu apakah tidak sama dengannya lebih dari atau kurang dari. Seperti itu. Sisanya yang warna biru ini adalah daerah penerimaan H0. Begitu. Jadi hipotesis akan diterima kalau jatuhnya daerah sini angkanya. Yang keempat, ini untuk yang satu pihak, dua pihak. Oke, misalkan daerah kritis kita untuk uji dua pihak alfanya 5%, maka dibagi dua,
di sebelah kanan menjadi 2,5%, di sebelah kiri menjadi 2,5%. Apa maksud 2,5% ini? 2,5% ini luasnya. Luas yang di garis ini bernilai 2,5%. Luas yang di garis ini bernilai 2,5%. Luasnya. Luas selalu berkaitan dengan peluang. Peluang yang kemarin saya ajarkan. Kalau lebih dari sini cara menghitungnya bagaimana? Kalau dari sini cara menghitungnya bagaimana? Sudah saya ajarkan kemarin. Yang keempat, menentukan titik kritis. Kalau dia satu pihak. Nah, kalau satu pihak, nilai alfanya tidak dibagi dua. Kita lihat, kalau dia nilainya uji pihak kanan, berarti ke pihak yang positif. Kita tolak H0 di pihak yang positif. Di sini. Nilainya berapa luasnya? Luasnya sebesar peluang 5% alfa. Begitu. Dan kebalikannya uji pihak kiri. Uji pihak kiri ini di sebelah yang negatif. Sebelah sini. Besarnya luasnya adalah 5% atau besarnya alfa. Gitu. Kalau tidak diketahui dari soal atau misalkan dari proyek, kita gunakan alfa yang umum yaitu 5%. Gitu. Contoh, misalkan di sini. Pada tahun 1970-an, tinggi badan rata-rata orang Indonesia adalah 161 dengan variansnya 81 cm. Saat ini diduga telah terjadi kenaikan rata-rata tinggi badan bila dibandingkan dengan tahun 1970-an yang tadi. Untuk membuktikannya, diambil contoh acak berukuran 35 orang dan diperoleh rata-rata sebesar 167. Ujilah apakah dugaan tersebut benar pada taraf nyata 5%. Dari sini, yang diketahuinya apa saja. Cara melihat apa yang diketahui, lihat rumus yang kita gunakan. Mau yang ini atau yang ini hampir sama. Gitu ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa rata-rata populasi atau mu 0 untuk mengisi yang ini sama dengan 161. Dari mana ini? Dari data terdahulu. Ciri mu 0 adalah didapat dari data yang awal, dari data terdahulu. Nah, ini mu 0. Kemudian diketahuinya varians. Kita simbolkan sigma kuadrat sama dengan 81. Kalau variansnya 81, maka simpangan bakunya tinggal diakarkan. Akar varians adalah 9. Akar 81 adalah 9. Ini didapatkan dari sini. Kemudian banyaknya sampel yang kita ambil dari sini. N-nya 35 orang. Kemudian rata-rata sampel. Rata-rata sampel berarti rata-rata yang kita dapatkan dari hasil mengukur 35 orang ini. Berarti 167. Jangan ketukar rata-rata sampel yang mana, rata-rata populasi yang mana. Intinya, rata-rata sampel selalu didapatkan dari hasil perhitungan sampelnya. Itu saja yang membedakannya, biar mudah. Kemudian, taraf nyata atau alfa sama dengan 0,05 atau 5% sama saja. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita ketahui bagian-bagian dari soalnya, kita langsung bisa menentukan hipotesisnya. Cara menentukan hipotesis, lihat dari soal atau dari apa yang kita duga ada pernyataan diduga. Nah, ini. Kalau sudah ada pernyataan yang seperti ini, otomatis itu yang menjadi pernyataan untuk hipotesis. Diduga saat ini telah terjadi kenaikan tinggi badan. Kalau telah terjadi kenaikan, berarti ditulisnya di H0 atau di H1. Sok, ada yang bisa nggak?
Kalau telah terjadi kenaikan, tadi lihat cirinya. H0 selalu memuat nilai sama dengan. Balik lagi ke sini, H0. Mana tadi teh? Nah ini. Selalu mengandung sama dengan. H1 tidak mengandung nilai sama dengan. Tidak sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Berarti pernyataan yang ini diduga telah terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Berarti di H0 atau di H1? Yang bisa saya kasih 10. Ayo. DH1 Bu. Di mana? Di H1 karena Oke, lebih kenapa? dari Bu terjadi kenaikan. Nah, oke, Dinda, tulislah bentar, bisa lupa. Dinda Fajrian, oke. Sebentar. Mana ini teh? Oh ini nih, sip. Kelas B ya? Iya Bu. Dinda, kelas B. 10, oke. Sip. Nah, betul. Kenapa ditulis di H1? Karena pernyataannya telah terjadi kenaikan, berarti mengandung. Maka kita tuliskan H1 mu lebih dari mu. A1 lebih dari, lawannya boleh di sini kurang dari sama dengan, di sini mengandung nilai sama dengan, boleh sama dengan atau boleh lebih dari, kurang dari sama. Di sini paham cara menulis? Paham? Nih saya kasih tahu. Kalau proyek kalian kasih tahu nanti di untuk proyek yang nanti UAS. Oke. Ini ujinya satu pihak atau dua pihak? Nah, yang bisa saya kasih 5. Satu pihak atau dua pihak hipotesisnya? Nggak bisa? Oke, kita lanjutkan dulu. Setelah kita menentukan hipotesis, yang kedua menentukan taraf signifikan. Masih ada yang masuk jam segini. Taraf signifikannya ini sudah diketahui dari soal, yaitu 5%. Step yang ketiga, kita menghitung statistik uji. Kita pilih mau uji T atau uji Z. Ini disesuaikan dengan sigma yang kita ketahui dan jumlah sampel. Kalau sigmanya diketahui, artinya simpangan baku dari sini ada dan populasinya besar atau lebih dari 30, ini kan 35, maka kita pastikan kita memakai rumus Z. Nah, Z ini rumusnya X bar dikurangi mu0 dibagi sigma per akar M. Kalau kita hitung, tinggal masukkan X barnya 161 dikurangi mu0-nya 161 dibagi 9 dibagi akar 35. Ini hasilnya adalah 3,94. 3,94, kemudian step yang keempat. Gunanya ini untuk apa? Nanti kita pasangkan di step yang keempat. Step yang keempat kita lihat.
Hipotesis dari sini menunjukkan dia hipotesis untuk satu arah. Kenapa satu arah? Karena nilai ini adalah lebih dari. Kalau dua arah, nilai ini harus tidak sama dengan. Nah, maka ingat lagi ke sini. Nah, ingat lagi ke sini. Kalau H1-nya mengandung lebih dari atau kurang dari, maka dia ujinya satu pihak. Uji ini menentukan titik kritisnya di mana. Maksudnya menentukan step yang keempat kita itu daerah H0-nya di mana yang ditolak. Karena dia ujinya pihak kanan, lebih dari kan daerah yang positif, kita arsir. Daerah yang lebih dari ini sebesar luasnya 5%, dia daerah yang H0-nya ditolak. Kemudian kita cari berapa luas H0 yang di sini. Kalau kita cari dari tabel, cara mencarinya dari tengah ke samping. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita mencari nilai peluang, yaitu kita dapatkan garis ini berapa, kan misalkan 1,2 ya, garis ini 1,24, 1,2, kemudian 4 di sini. Besar peluangnya berarti besar luasnya 0,8925. Nah, sekarang terbalik. Kita ingin tahu berapa nilai peluangnya. Begitu, kita cari. Di sini kita lihat bahwa daerah ini, kalau kita lihat di daerah yang kumulatif atau di distribusi normal yang kita cari daerah yang ini kan ya. Berapa nilai garis Z ini? Kalau kita tahu daerah yang tidak diarsir adalah 5% atau 0,05 luasnya. Maka kita akan tahu garis ini dengan cara menghitung sisaannya. 1 dikurangi 5% adalah daerah yang ini. Supaya kita tahu garis Z ini besarnya berapa. Paham? Atau liar? Paham? Ini sepertinya nggak nonton video saya ya, cuma nge-swap foto doang. Ya, kelas ini, halo? Kalau cuma nge-swap foto doang, maka kurang nyambung dengan apa yang akan saya sampaikan di hari ini. Begitu. Akan kurang nyambung karena kalian nggak baca dari awal. Seperti itu, ya. Oke. Nggak masalah, saya sampaikan sedikit lagi. Sok, ini mah jujur. Siapa yang nonton video saya sampai full? Nggak ada? Ada, Bu. Sampai akhir? Iya, Bu, sampai akhir. Oke, cuma seorang? Cuma seorang dari 37 orang? Oke. Jadi pantas kurang begitu nyambung ya. Gini, saya kasih tahu. Proyek yang nanti untuk UTS itu isinya adalah kalian membuat penelitian kecil-kecilan kan ya. Kalian yang menentukan sendiri apa teknik samplingnya, berapa besar jumlah samplingnya, datanya tidak akan saya berikan, tapi dari kalian sendiri. Analisis apa yang akan kalian gunakan di data tersebut tergantung dari tujuan kalian. Kalau analisis kalian adalah mengenai menguji sesuatu, maka pasti kalian gunakan uji hipotesis yang materinya saya sampaikan hari ini. Gitu. Itu poinnya saya kasih besar pasti. Kalau kalian
nanti proyeknya menguji hipotesis atau misalkan nanti uji korelasi, karena itu sangat banyak digunakan di penelitian. Pasti saya kasih poinnya besar. Begitu. Sampaikan di UTS, ya tidak akan ada perbaikan. Paling kalian nambah ilmunya dari teknik sampling saja mungkin. Seperti itu. Kemudian kalian dari data yang ada, dari teknik sampling, kalian deskriptifkan seperti halnya banyak kalau seperti itu. Gitu ya. Jadi saya sampaikan, karena kalian tidak menonton video saya sampai full, maka hari ini lihat video saya sampai full, pelajari sampai kalian sebisa kalian. Pertemuan minggu depan saya kasih tahu. Ini aja dulu. Nih, ya. Karena kalau seperti itu akan sia-sia. Bentar, saya buatkan dulu di Excel. Oke. Untuk memudahkan kalian mengerti mengenai uji hipotesis dan uji korelasi, sebetulnya materinya cuma tinggal dua itu. Uji hipotesis rata-rata dan uji korelasi. Hipotesisnya. Kemudian nih, untuk memudahkan, saya minggu depan tidak akan memberikan penjelasan mengenai rumus, hanya kalian harus tahu uji hipotesis itu dari mana angka rumusnya. Nanti saya kasih software minggu depan. Kalian di rumah instalkan untuk data analisis, untuk software menganalisisnya biar lebih cepat. Jadi minggu depan saya tidak akan bahas lagi bagaimana manual perhitungannya, tidak akan, tapi langsung ke rumus untuk lebih cepat. Nah, untuk mempersiapkan minggu depan, silahkan add-ins yang ada di Excel. Sudah terlihat Excel kalian? Excel saya sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di bagian data sini, saya punya data analisis. Kalau yang belum di add-ins-nya belum diaktifkan, pasti belum ada. Ini cara mengaktifkan data analisis ini adalah klik file, sok tulis, kemudian option, bisa diikuti. Bisa, Bu. Kemudian klik add-ins. Yang ini. Kemudian di sini kan ada manage paling bawah. Pilih yang add-in, Excel add-in. Kemudian go. Nah, di sini ada beberapa add-ins yang bisa kalian pilih. Kalian klik di sini analisis yang toolpath. Klik OK. Sudah. Nanti akan muncul di data bagian ini di toolbarnya ada data analisis, di mana di sini ada untuk korelasi, untuk uji hipotesis, di sini ada semua. Untuk deskriptif juga ada. Begitu ya. Jadi minggu depan untuk mempermudah kalian menganalisis, silahkan siapkan dulu Excel-nya. Nanti saya cobakan ke datanya. Nah, hari ini karena kalian belum paham dan belum nonton video saya, silahkan tonton sampai habis. Tugas kalian hari ini itu. Karena nggak akan nyambung apa yang saya sampaikan, pasti ulang-ulang gitu ya. Basic cuman hanya dari penyampaian materi hari ini dari saya, itu pasti tidak akan cukup. Karena sebetulnya uji hipotesis ini perlu dipelajari secara step by step-nya, harus runut sekali. Kalau tidak runut, nanti bingung. Gitu. Ini dari mana, seperti itu. Ya,
Jadi hari ini masih ada waktu kalian untuk mempelajari. Saya kasih waktu 1 jam sampai jam 3 kan ya. Kalian pelajari dulu YouTube saya. Kemudian add-ins yang di Excel silahkan diaktifkan untuk kita langsung praktek minggu depan. Begitu. Oke, sip. Siap, Bu. Oh, Siap, Bu. nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi minggu depan bukan cuma dari HP ya mendengarkan sayanya, tapi coba untuk kalian praktekkan. Ada Excel-nya gitu, biar kita menghitung bersama-sama di Excel-nya. Nanti saya kasih contoh soalnya di share di Google Classroom. Saya sharekan contohnya. Biar kebayang nanti kalian mengerjakan project, kalau kalian menggunakan deskriptif bagaimana, kalau kalian menggunakan uji hipotesis bagaimana, kalau kalian menggunakan korelasi bagaimana, dan berbagai interpretasinya apa. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, ya ini ada yang nulis nih, klik file, option, klik add in, di bawah ada manage. Nah, oke, sip, sip. Nah, saya copy ya di sini. Nah. That's good. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Silakan pelajari video saya sampai hatam, biar nanti minggu depan saya kasih 2 pertemuan lagi. Sebetulnya harusnya 1 lagi, cuman saya melihat di sini masih belum paham, jadi saya kasih 2 pertemuan. Yang pertama untuk membahas uji hipotesis sampai kalian bisa. Yang kedua uji korelasi sampai kalian bisa. Ngapain kalian bertemu dengan saya sia-sia kalau kalian nggak bisa ya. Ini saya mau kasih tahu. Saya bisa uji hipotesis kayak tadi doang gitu ya di konsultan saya, itu sudah bisa menghasilkan uang. Tinggal klik, kemudian uji manual, misalkan uji rata-rata, 1 rata-rata saja. Seperti yang tadi di contoh soal, di real case-nya itu sudah bisa menghasilkan 450.000. Satu ngerjain rumus kayak gitu dong. Kan ya, di realnya. Nih, apalagi kalian anak teknik, anak teknik mah tinggal klik software udah pasti paling bisa. Gitu, udah pasti bisa. Hanya perlu pemahaman konsepnya. Makanya lihat saja YouTube saya ya, biar lebih bisa diulang-ulang. Oke, untuk hari ini saya cukupkan pertemuannya. Minggu depan mudah-mudahan sehat semua, kita ketemu membahas hipotesisnya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.